Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah fi hadits asy-syarif: Man arada ad-dunya fa alayhi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa alayhi bil ilmi. Yang saya hormati segenap pengurus masjid yang begitu megah ini. Biasanya keramik cuman di bawah, Pak. Sekarang keramik kita sudah naik dinding. Ini menandakan insyaallah pengurus Masjid Al-Hakim ini sebagaimana yang disampaikan Nabi, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, siapa yang ikut nimbrung membangun masjid, siapa yang memberikan perhatiannya terhadap masjid, siapa yang memakmurkan masjid, siapa yang memang hati mereka terpaut dengan masjid, maka insyaallah Allah akan membangunkan bagi kita semuanya rumah di surga, dan kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan di padang mahsyar nanti, yaumul la dzilla illa dzilluh. Di hari itu kata Nabi Muhammad tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang mendapatkan perlindungan ini ada 7 golongan kata Nabi, dan salah satunya adalah kita insyaallah yang hati kita terpaut dengan masjid. Semoga para pengurus ini istiqamah untuk memakmurkan Masjid Al-Hakim ini. Ini kalau untuk sekelas komplek, Pak, perumahan, Pak, ini sudah megah sekali, sudah sangat besar sekali. Insyaallah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, Al-masjidu ussisa 'alat taqwa. Masjid ini adalah tempat kita untuk memperbaiki atau mendapatkan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segenap pengurus masjid, tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama yang insyaallah Bu, Pak, kita semuanya yang hadir dalam kesempatan ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagaimana kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi sabilillah, yaitu kita di dalam jalan Allah. Berarti ketika apapun yang terjadi setelah nanti kita keluar, semuanya kita masuk sebagaimana pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Laisa lahul jaza, tidak ada balasan bagi mereka fisabilillah itu kata Nabi Muhammad, ilal jannah, kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya memperkenalkan diri. Katanya kalau enggak kenal maka enggak sayang, kalau enggak sayang maka enggak cinta. Kalau anak muda dilanjutkan lagi, kalau ada cinta maka enggak jadi, kata anak muda. Tapi kalau kita mungkin kalau enggak cinta maka kita tidak ada peduli. Kita cinta dengan rumah Allah, kita peduli dengan rumah Allah. Kita cinta dengan keluarga kita, maka kepedulian itu salah satu dari kata Nabi Muhammad 5 hak yang harus kita berikan kepada keluarga kita.
Kalau istri kita, surga mereka atau jihad mereka, kata Nabi Muhammad, fi buyutikunna, di rumah kalian. Akan tetapi surga kita, bapak-bapak semuanya, yaitu di luar rumah, di dalam kita mencari nafkah untuk keluarga kita semuanya. Kita yang hadir dalam kesempatan ini yaitu untuk menuntut ilmu, bersama-sama berbagi ilmu. Saya datang ke sini, maka dulu pesan para guru-guru kita, cara paling bagus untuk mendapatkan ilmu itu bukan belajar ilmu. Ada jalan yang lebih singkat, lebih baik, atau jalan tol. Kalau bahasa kita sekarang ini jalan lintas. Kalau mau cepat mendapat ilmu, bukan belajar, tapi mengajarlah. Nah, Pak. Jadi dengan kita mengajar itu, insya Allah kita lebih cepat untuk memahami sebuah ilmu. Nah, di sini mohon maaf, mungkin giliran saya, Pak. Di sini mungkin saya posisinya bukan mengajar, tapi niat saya datang ke sini adalah saya yang belajar, bukan saya yang mengajar, walaupun posisi saya di depan. Dalam kesempatan ini kita bersama-sama selalu mengucapkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin ketika ditanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyu dzikrin afdal, zikir apa yang paling baik ya Nabi? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ilaha illallah. Ayat doa afdal, apa doa yang paling afdal ya Nabi? Kalimatu alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti doa alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika ditanya dengan para ulama, apa faedah setiap kegiatan kita awali dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai pun khutbah tidak sapa kalau tidak diawali dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Maka dikatakan tatanazzalat alaihimus sakinah. Kita yang awal tadi kita mulai dengan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kalimat ini mampu menenangkan diri kita. Semoga Allah menghadirkan ketenangan di dalam diri kita. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-ta'anni minallah, ketenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, wal ajalatu minasyaitan, semua ketergesa-gesahan, semua kepanikan, semua keterburu-buruan itu bukan dari Allah, kata Nabi, itu datangnya dari setan. Kita dengan menghadir di sini tidak lain agar iman kita ini semakin tenang, agar Islam kita ini semakin mantap, agar akhlak kita itu pun semakin baik. Akhirnya kita di bawah payung yang kita kenal, yaitu iman kita kepada Allah, syariat kita sebagaimana syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memancarkan akhlak mulia sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh, tamu Allah yang mulia, ini pengajian kita luar biasa, Bu. Ada kopinya. Nah, silakan Ibu biar lebih tenang minum kopi. Bapak-bapak yang ngantuk mungkin bisa minum kopi. Ini saya perkenalkan diri saya karena tadi dibilang kalau nggak kenal kita nggak sayang, kalau kita nggak sayang maka nggak ada cinta, kalau nggak ada cinta maka kita tidak ada kepedulian. Saya mau dicintai, Pak, kita pun sama mau dicintai. Apalagi kata para ulama, cintailah para ulama-ulama kita. Mengapa? Insya Allah nanti kalau mereka kenal dengan kita, mungkin bisa jadi tangan mereka lah yang mengangkat kita, yang menarik kita, sebagaimana dalam surat Tur ayat 21, yaitu kita bersama-sama saling untuk memberikan syafaat kepada sesama teman-teman kita.
Imam Nawawi Al-Jauziyah mengatakan, orang yang baik mereka berteman dengan orang yang baik, maka di antara mereka itu tertanamlah kebaikan-kebaikan, maka kebaikan itu nanti mampu untuk mereka berikan sampai nanti ketika Allah Subhanahu wa taala terjadinya kiamat, kita saling bisa memberikan syafaat. Semoga bersama-sama kebaikan kita ini, Islam kita ini, ibadah kita ini yang kita lakukan adalah kita bisa saling tolong menolong di saat kita masih di dunia, dan itu pun tidak lain tolong menolong pondasi kita nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Nama saya Jaya Putra Irawan. Kalau umur Bu, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang lebih berilmu, lebih awal, lebih pertama daripada saya yang membaca Al-Quran, berarti bapak-bapak, ibu-ibu yang lebih banyak pahala Al-Qurannya, lebih banyak pahala sholatnya. Saya kelahiran 85 Pak. Mungkin ada ibu-ibu, oh anak saya itu. Nah ya Bu ya, mungkin anak saya. Nah, maka di sini saya mohon izin selaku dari anak bapak-bapak, ibu-ibu semuanya untuk mungkin sedikit kita berbicara di Masjid Al-Hakim ini sebagaimana disampaikan oleh Pak Mardan tadi, yaitu untuk tolabul ilmi, bersama-sama kita untuk mencari ilmu untuk bekal kita nanti di akhirat. Nama saya Jaya Putra Irawan, tinggal di Tegal Binangun. Ini Ustadz sering dekat dengan rumah Pak. Beliau sering di musola dekat rumah, beliau hadir. Mungkin beliau tahu saya, melihat saya di sana. Rumah di Tegal Binangun, Lorong Karanganyar. Aktivitas di rumah kita membuka rumah tahfidz Al-Quran untuk para penghafal Al-Quran. Ini tidak lain syiarnya Pak. Dulu Kiai berpesan kepada kita semuanya, mengapa Jibril itu dipilih untuk memimpin para malaikat-malaikat Allah? Tidak lain karena Jibril itu, kata para guru kita dulu, yang diturunkan Al-Quran kepadanya. Turun lagi, mengapa Nabi termulia itu dititipkan Allah kepada Nabi Muhammad? Tidak lain karena Al-Quran itu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Mengapa bulan Ramadan itu menjadi syahrullah, bulan mulia? Disebabkan karena di dalam bulan Ramadan itulah diturunkannya Al-Quran. Mengapa malam, tadi bulan turun ke malam, malam Lailatul Qadar itu menjadi malam paling mulia? Karena malam bulan Lailatul Qadar, karena di sana diturunkannya Al-Quran. Maka diambil kesimpulan, berarti setiap yang berkaitan dengan Al-Quran maka dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan Nabi Muhammad, pekerjaan termulia itu apa? Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Riwayat Muslim, yaitu kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Di ke bawah lagi, anak yang baik, anak yang dekat dengan Al-Quran. Orang tua yang baik, orang tua yang dekat dengan Al-Quran. Rumah yang baik, rumah yang anggota keluarganya dekat dengan Al-Quran. Sedekah yang baik, infak yang baik, infak sedekah di jalan untuk membumikan Al-Quran. Ke pondok pesantren, ke rumah tahfidz. Mengapa? Karena mereka yang akan mempersiapkan generasi ke depan yang memang bagus Al-Qurannya. Maka niat saya untuk membuat sedikit lembaga tahfidz Quran adalah mungkin bisa jadi Pak, bisa jadi keran ini nanti yang memberi saya air ketika di padang mahsyar saya tidak memiliki air dari keran-keran ibadah yang lain. Ataupun mungkin keran ini pun mandek nanti di padang mahsyarnya Allah, tetapi ketika sampai di padang mahsyar ada harapan. Karena hidup itu kita membutuhkan
harapan-harapan yang membuat kita selalu ingin menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak 3, yang paling kecil umur baru 7 bulan Ibu. Ya. Asli saya asli Bengkulu Pak. Di sini merantau. Ya. Dulu dari tamat SD saya sudah merantau, disuruh ayah untuk merantau. Terus SMP-nya masuk pondok tahun 2000. Sudah dari 2000 saya lanjut lagi ke pondok tamat tahun 2004. Selesai 2004 Kiai memberikan tugas, kamu ngabdi di pondok, ngajar di pondok 4 tahun sambil saya pun kuliah di universitas milik pondok. Selesai tahun 2008, 2009 saya ditugaskan oleh Kiai, pondok sedang ada MOU dengan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Saya tugaskan, kata Kiai, beasiswa full untuk melanjutkan pendidikan ke sana. Nanti ada double degree. Double degree ini dua title Pak. Makanya ada MA itu. 2 title dari Universitas Gadjah Mada dan dari Canal Suisse, University of Canal Suisse Mesir. Ya, itu jenjang pendidikan. Mohon didoakan semoga nanti bisa melanjutkan untuk S3 Pak. Amin ya rabbal alamin. Mengapa harus S3? Pesan para ulama, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari masa buayan. Dari kita lagi dibuai Bu, sampai liang lahat baru selesai kita menuntut ilmu. Untuk aktivitas lain, kalau pondok rumah tahfidz dari pagi ini ada kelas pagi, ada kelas sore, ada kelas malam. Santri kita kurang lebih sekarang sudah 300 santri. Semoga Allah istiqomahkan semua kami. Semoga Allah mudahkan. Ini kita pun lagi pembangunan lagi. Alhamdulillah berkat mungkin dari fatwa para guru-guru kita Pak. Tahun 2017 dulu ini masih ngontrak samping jalan untuk tempat anak-anak ngaji. Alhamdulillah tahun keduanya bisa kita mendirikan bangunan. Dalam kelang beberapa bulan saja sudah menambah bangunan. Ini insya Allah bangunan kita yang keempat. Semoga Allah mudahkan, Allah terima semua jamaah yang telah membantu pembangunan ini sebagai amal jariah di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Untuk aktivitas mengajar, saya mengajar di Bina Dharma Pak. Di Bina Dharma ya, itu bukan mengajar Bu, tapi belajar. Karena tadi paradigma kita belajar paling bagus adalah mengajar. Jadi saya di sana bukan mengajar sebenarnya, tapi malah saya di sana itu adalah belajar. Demikian singkat agar kita saling peduli. Siapa tahu nanti tahu-tahu samping jalan saya pecah ban Pak ya. Terus Bapak bawa kenal, tahu, berarti ada perhatian ya. Karena daerah sini saya baru pertama masuk, terkhusus di Masjid Al-Hakim ini. Semoga silaturahim kita ini nanti menjadi silaturahim yang melapangkan rizki kita. Amin. Silaturahim yang memperpanjang umur kita, kata Nabi. Silaturahim yang membuat umur kita semakin berkah. Amin ya rabbal alamin. Berkah di sini artinya kata para imam bertambahnya ketaatan. Kalau harta kita bertambah dan lihat harta kita berkah, maka harta kita itu akan menambahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat subuh Masjid Al-Hakim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya tadi cemas Pak. Cemasnya itu jangan-jangan nanti tidak tepat waktu Pak Mardan. Karena jam-jam 3 sebelum jam 3 tadi turun hujan. Nah, ini gimana ini? Jadi saya sudah standby itu dari jam 3 Bu. Dari jam 3 sudah bangun. Jangan sampai, karena Pak Mardan ini dapat nomor saya dari teman.
Pak Nurdin. Nah, dari Pak Nurdin, nah nanti bagaimana ini amanah ini. Nah, sore-sore kemarin Pak saya ngintip-ngintip ke sini Pak. Nah, jadi mohon diikhlaskan, diridhoi, saya kemarin ngintip ke sini. Saya takutnya salah tempat, saya takutnya malah waktunya sudah singkat, sudah mepet, kita salah masjid. Jadi saya ngintip-ngintip kemarin ke sini. Ngintip ke sini pakai masker Pak. Pakai masker sama istri. Ya, makan sama istri ini nanti biar tahu istri beneran ngisi pengajian apa enggak ini. Tahu-taunya subuh-subuh jam 3, jam setengah 4 sudah keluar, tahu kemana nanti. Ya, sama istri ke sini, saya tutup masker full Pak. Jangan sampai Pak Mardan ngelihat saya. Jadi alhamdulillah ketika saya ngelihat masjid ini luar biasa Pak. Luas sekali, bangunannya sangat megah sekali. Semoga ini menjadi tempat kita untuk membina ketakwaan kita semua dari jamaah yang ada di sekitar Masjid Al-Hakim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ditanya kepada Aristoteles ini termasuk di zamannya ini orang yang paling keren, orang yang ilmunya paling bagus. Ketika itu ditanya, wahai Aristoteles, apa tujuan manusia itu hidup? Maka Aristoteles di dalam bukunya, manusia itu kalau mau tahu dia itu tujuan hidupnya, maka manusia butuh hidup 500 tahun katanya. Berarti tidak mungkin terjawab Pak. Tidak mungkin terjawab. Aristoteles pun menyerahkan kepada gurunya Socrates. Karena di masa itu ilmu awal-awal di Yunani, filsafat. Mereka pun mengatakan bahwa manusia itu tidak mampu untuk menemukan apa tujuan diciptakan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menjawab di dalam Al-Qur'an, menyampaikannya kepada lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia bingung, manusia enggak tahu apa tujuan diciptakan di muka bumi ini. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kelemahan manusia itu, yaitu di dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti untuk ibadah. Manusia di muka bumi ini itu untuk beribadah. Kepada siapakah kita beribadah? Ilahi anta maksudi waridoka matlubi, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini menjawab semua keresahan ribuan tahun manusia yang mencari apa tujuan di muka bumi ini manusia diciptakan. Maka baru terjawab, oh berarti manusia itu diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini untuk ibadah Pak. Ibadah inilah menjadi pondasi kita. Ibadah inilah yang harus selalu kita perbaiki. Dan ibadah inilah terlihat bagaimanakah kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kita dari awal baru dilahirkan, maka kita mengenal kalimat la ilaha illallah. Awal lahir kata Nabi, ini hadisnya Hasan. Hadis yang paling atas itu hadis sahih. Di bawah sahih namanya hadis Hasan. Di bawah hadis Hasan namanya hadis dhaif. Hadis Hasan yaitu Nabi Muhammad SAW mengazankan kedua dari putra Fatimah dan Ali, yaitu Hasan dan Husain. Di telinga sebelah kanan kalimat la ilaha illallah, yaitu kalimat tauhid bahwa anak kecil pun yang dikenal awal adalah la ilaha illallah.
Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Anak itu dilahirkan di dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi, orang tuanya lah, ibu dan ayahnya lah yang menjadikan dia Yahudi, dan orang tuanya lah yang menjadikan dia Nasrani, orang tuanya lah yang menjadikan dia Majusi. Ketika ditanya kepada Yusuf Al-Qaradawi, Imam Yusuf Al-Qaradawi, ma huwal fitrah, apa itu arti dari kata fitrah? Maka ia menuliskan di dalam bukunya, fitrah ini adalah Islam. Anak itu dilahirkan untuk menganut Islam. Anak ini yang Allah titipkan kepada kita adalah untuk menyembah agama Allah. Anak ini merupakan anugerah terbesar, Pak. Nabiullah Zakaria masih keluarga dari Imran, dan Nabi Zakaria inilah yang Allah utus untuk menemani daripada Maryam. Kalau nanti kita umroh, amin. Kalau kita bisa haji lagi, Pak, amin. Kita ke Lebanon. Di Lebanon itu ada mihrabnya Maryam. Di mihrabnya Maryam, disitulah dulu Maryam menghabiskan waktunya sampai meninggal dunia dengan anaknya Isa ibni Maryam, karena mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah terbaik hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Zakaria, ujian terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Zakaria adalah menunggu kedatangan anak. Maka doa Nabi Zakaria, Rabbi habli minas solihin, ini doanya Nabi Ibrahim. Nabi Zakaria pun berdoa meminta, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka antas sami'ud du'a. Untuk memiliki anak ini semua para nabi pun diberikan ujian, Pak. Yang selanjutnya pun diberikan ujian adalah yang lebih awal, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Nabiullah Khalilur Rahman gelarnya, sampai ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, maqamnya Nabi Ibrahim sebagaimana yang dituliskan di dalam buku Dzurratun Nasihin, yaitu Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim itu di langit yang ketujuh sebelum menuju Sidratil Muntaha. Posisi Nabi Ibrahim pun merupakan posisi terpuncak untuk saat ini yang Allah dudukkan beliau Khalilur Rahman. Apa ujian terberat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim? Tidak lain adalah menunggu kedatangan anak. Nabi Ibrahim orang kaya raya. Ketika ada orang malaikat datang kepada Nabi Ibrahim, dan ketika itu Nabi Ibrahim sedang mengembala daripada domba-dombanya, karena syarat daripada Rasul-Rasul Allah itu adalah mengembala kambing. Semua Rasul-Rasul adalah pengembala dari kambing. Ketika dilihat begitu banyak sekali daripada binatang hewan ternak yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim, bukit, lembah di tengahnya, di lembah itulah semua daripada domba-domba milik Nabi Ibrahim. Ketika datang orang kepada Nabi, malaikat menyerupai manusia, ditugaskan Allah untuk bertanya kepada Nabi Ibrahim, ini semua yang saya miliki dari hewan-hewan ini akan saya serahkan semuanya kepadamu, tapi apabila engkau bisa menunjukkan kepadaku siapa Tuhan yang berhak untuk disembah, mencari Allah. Ketika di saat belum memiliki anak itu pun, Nabi Ibrahim pun berkata, anak pun nanti akan saya berikan kepadamu apabila engkau memang bisa menunjukkan saya, menemukan saya iman, yaitu iman kepada Tuhan pemilik alam semesta. Nabi Ibrahim mencari Allah, mencari Tuhan yang berhak untuk disembah. Dan Nabi Ibrahim hidup di masa raja yang sangat zalim, yaitu
Namrud na'latullah alaih, yaitu mencari dari masa kecil umur 6 tahun. Nabi Ibrahim sudah bertanya, mungkin bintang Tuhan saya, mungkin bulan Tuhan saya, mungkin matahari Tuhan saya, namun tidak terjawab semuanya. Setelah menemukan itu pun, iman sudah di tangan. Nabi Ibrahim sudah mengenal apa selanjutnya ujian, yaitu anak yang lama untuk didapat. Allah pun menguji Nabi Ibrahim dengan mendapatkan keturunan. Ketika mendapatkan keturunan dari Nabi Ibrahim ini, Allah pun menanamkan bahwa Nabi Ibrahim posisinya sebagaimana daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai solawat yang kita sampaikan yaitu solawat Ibrahimiyah, yaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Ini adalah solawat Ibrahimiyah yang ada nama Ibrahim di sana. Kita pun ketika tidak bersolawat, ketika sudah solat, maka solat kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti tuntunan dari awal anak pun yang diberikan kepada kita, orientasi kita dalam membina anak adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bertanya apa itu ibadah, bagaimana rutinitas kita di dalam beribadah, maka para ulama pun memberikan definisi pembagian. Yang pertama, ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Salat ibadah mahdoh, Pak. Haji dengan rukun-rukunnya itu ibadah mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh itu banyak sekali. Yang pertama ibadahnya adalah ibadul lisan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalimatani, dua kalimat, khafifatani fil lisan. Dua kalimat ini ringan untuk diucapkan. Thaqilatani fil mizan. Kalau ditimbang nanti di akhir zaman pahala kita mengucapkannya itu, pahala ibadah yang kita ucapkan ini, timbangannya berat sekali. Wa habibatani ilar rahman. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai sekali dua kalimat ini, maka kita sebut dengan kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini ibadah, Bu. Ibadah qauliyah. Ibadah yang kita sampaikan dari lisan kita. Ibadah yang lain kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi datang jamaah salah seorang sahabat Nabi sedang bersama halaqah dengan para sahabat. Nabi dudukkan sahabat tersebut di atas daripada Umar, di atas daripada Utsman, di atas daripada tempat Abu Bakar. Bertanyalah para sahabat-sahabat Nabi yang ditanyakan, ya Rasulullah, bagaimana bisa engkau mendudukkan sahabatmu itu di atas daripada sahabat yang paling dekat denganmu? Maka Nabi Muhammad SAW menyampaikan, Jibril menyampaikan kepada saya, inilah sahabat saya yang paling banyak bersolawat kepada saya, kata Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Salawat dari ucapan. Di hari Jumat yang diriwayatkan dari hadis Ad-Darimi, Imam Ad-Darimi menuliskan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, man shalla alayya yaumal jumu'ah samanina marat. Siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW, di hari Jumat, maka Allah akan mengampuni kaffara ma taqaddama minhu samanina sanah. Akan dihapuskan dosanya sebanyak 80 tahun, Pak. Ini dari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama sampai mengatakan zikir yang harus diperbanyak, ibadah yang harus diperbanyak untuk dilakukan di hari Jumat itu, yaitu salah satunya dari 4. Yang pertama surah Kahfi, yang kedua untuk bersedekah, yang ketiga bersolawat, yang keempat kita berdoa 1 jam sebelum maghrib di hari Jumat,
yaitu bersolawat. Perbanyaklah solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan bahwa hari Jumat itu khususkanlah untuk perbanyak zikir yang kita ucapkan dengan lisan kita, yaitu solawat. Ibu lagi masak solawat, Bu. Dulu waktu kita di pesantren, ibu saya kalau saya mau pulang, dulu pesawat mahal, Pak. Masa-masa tahun 2000-an itu pesawat mahal sekali. Antara pesawat dan bis itu jaraknya sangat jauh sekali. Ibu saya selalu memberikan bekal. Dan bekal inilah bekal setiap beberapa kali bis berhenti di restoran. Biasanya sampai ke Jawa Timur itu maka sampai 4 atau 5 kali atau 3 kali berhenti di rumah makan. Maka ibu saya akan membekali, yaitu makanan, nasi dengan sudah lauknya. Dan saya pun makan itu, saya nggak makan yang ada di restoran. Mengapa? Saya yakinnya orang tua saya ketika dia memasak, dia bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ketika itu pun membaca tahmid kepada Allah, berzikir. Kita belum tahu restoran ini dibacakan atau tidak. Ayam yang disembelih memang ayam yang kita lihat dan penyembelihannya. Dan kita yakin bahwa orang tua kita memasaknya itu dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dengan kita selalu bersolawat. Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha harramal arda jasadal anbiya." Allah mengharamkan tanah untuk memakan daripada jasad para nabi. Maka ketika dikatakan pada Nabi Muhammad, "Inna yaumal jumu'ati yaumul mashhud." Hari Jumat itu kata Nabi Muhammad hari yang disaksikan. Apa yang disaksikan? Setiap mereka yang bersolawat kepadaku, khususnya karena fadilahnya luar biasa, yaitu bersolawat di hari Jumat kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW, Allah akan menyampaikan kepadaku solawat itu, dan aku pun sebelum selesai dari hamba itu mengucapkan solawat kepadaku, solawatnya itu sudah saya balas, kata Nabi Muhammad SAW. Semoga ini yang menandakan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain, selesai man qara'a, kata Nabi, ayat al-kursi duburus salah. Siapa yang membacakan daripada ayat kursi setiap setelah salat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita membaca salat, cuci dosa-dosa kita. Korupsi yang kita lakukan kita cuci dengan kita berumroh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Siapa yang umroh maka mereka akan diampuni dosanya. Akan tetapi ketika kita umroh, akan tetapi uang yang kita gunakan adalah bukan uang yang halal. Labbaik Allahumma labbaik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La labbaik wala sa'daik. Kamu tidak diterima hadir di depanku. Kamu tidak diterima untuk taubatmu. Kamu tidak diterima untuk berumrah di depanku. Zadukal haram. Karena bekal yang kau bawa menunaiku adalah bekal yang haram. Mungkin pemikirannya, Pak, kalau kotoran sedikit baik di baju, kita taruh di mesin cuci yang kecil. Tapi ketika kotoran kita besar, maka harus dicuci di mesin yang besar. Di mana mesin yang paling besar mencuci dosa? Yaitu di Masjidil Haram, di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Ini keliru. Akan tetapi kita dalam pekerjaan harian pun kita selalu untuk menjaga dari syariat Allah Subhanahu wa taala, untuk kita selalu menunaikan, menerapkan sebagaimana yang dipesankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjaga keimanan kita di masjid dan kita tunaikan itu di luar masjid. Maka Islam itu terdiri dari 3. Yang pertama akidah, yang kedua itu adalah syariah. Akidah tidak kelihatan, Pak. Syariat kelihatan, tapi belum tentu baik dari syariat yang kita lakukan. Tapi kebaikan itu akan terlihat dari yang ketiga, yaitu akhlakul karimah. Maka iman kita yang baik akan terlihat daripada akhlak kita yang baik. Hubungan kita dengan tetangga, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, fala yujir jarahu, jangan sampai dia menyakiti tetangganya. Berarti dengan tetangga Pak itu bisa dilihat. Kita baik dengan tetangga, insya Allah iman kita baik. Kita baik dengan tetangga berarti syariat kita baik. Kita baik dengan tetangga menandakan berarti akhlak kita baik. Kata Nabi Muhammad, saya tidak mengakui mereka dia itu beriman kepada Allah, dan saya pun tidak mengakui kalau dia beriman dengan hari akhir kalau dia tidak baik dengan tetangganya. Berarti sholat kita, sujud kita ini untuk menanamkan bahwa kita bisa menerapkan semua perintah Nabi untuk baik dengan sesama tetangga kita, dengan sanak famili kita, ini yang bersama-sama kita untuk terapkan di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah ibadah lisan, maka kita ibadah badan. Ibadah badan ini Bu, yaitu kita sholat. Maka di dalam surat Toha ayat 123 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Suruhlah anak-anakmu, keluargamu untuk sholat. Berarti sholat ini anak kita yang tadi kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat ini mereka harus diperintah. Jangan nak salat enggak. Perintah. Merintah ini kalau kata Nabi, muru auladakum lis-shalah fi sab'in. Suruh anak-anak kalian salat di umur mereka masih 7 tahun. Wadribu, dan pukullah mereka di saat mereka sudah mencapai umur 10 tahun. Berarti orang tua Bu yang harus memberikan teguran kepada anak-anak di saat mereka sudah umur 10 tahun. Kita wajib. Mengapa dikatakan wajib? Karena perintah Al-Quran dalam surat Toha tentang sholat itu dengan kalimat perintah. Para ulama mengatakan di kaidah fikhiyahnya, al-amru lil wujub. Perintah Al-Quran ini wajib. Perintah Al-Quran ini wajib. Berarti kita yang tidak membangunkan anak kita ketika untuk sholat subuh, siapa yang salah Pak? Orang tua. Anak kita tidak mengenal Allah, siapa yang salah? Orang tua. Dan nanti pun di dalam riwayat sahihnya ada seorang yang alim, anaknya orang yang mujrim. Ketika orang tuanya akan masuk ke dalam surganya Allah dan anaknya masuk ke dalam nerakanya Allah, di saat itu pun Allah Subhanahu wa taala mendengar rintihan dari sang anak yang ia mengatakan bahwa saya masuk neraka disebabkan karena orang tua saya tidak mengenalkan saya kepada Allah. Dan itu pun yang menarik orang tuanya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan ia ahlul ibadah. Berarti kesempurnaan kita itu pun terletak dalam amanah yang sudah Allah titipkan kepada kita. Anak-anak kita harus kita bimbing mereka, ajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita berwudu. Maka bertanya para sahabat, "Ya Rasulullah, apa makna daripada kita berwudu?" Maka dikatakan di dalam hadis sahih Nabi Muhammad SAW, kita berwudu itu kata Nabi Muhammad sebagaimana kalian dalam waktu satu hari di depan rumah kalian itu ada sungai. Di depan rumah kalian ada sungai dan kalian mandi di sungai itu sebanyak 5 kali dalam waktu satu hari. Maka apakah masih tersisa dalam tubuh kalian kotoran? Maka semua para sahabat mengatakan, tidak ya Nabi, begitulah kalian berwudu. Setiap daripada waktu kalian berwudu, di saat itulah Allah menggugurkan dosa-dosa kalian. Maka di awal kita untuk mau sholat pun Allah sudah mensucikan. Azan yang kita kumandangkan, karena azan ini merupakan syarat untuk menunaikan sholat, maka syarat untuk azan ini pun sebagaimana syaratnya sholat. Bagaimanakah kita menunaikan sholat, begitulah syarat kita di dalam menunaikan azan. Ketika sholat diwajibkan kita untuk berwudu, maka ketika muazin pun, adab seorang azan itu pun harus di dalam keadaan suci. Berarti tidak boleh Pak
muazin itu dalam keadaan belum berwudu. Karena azan ini merupakan wasilah untuk sholat. Semua yang wasilah kepada sholat ini dia jadi wajib, sebagaimana dengan sholat. Ya. Jadi sholat wajib menutup aurat. Kita pun ketika muazin pun wajib untuk menutup aurat. Ini adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ditanya kepada Imam Ibnu Laits, apa yang ditanyakan? Bagaimanakah sholat khusyuk itu? Dijawab bahwa sholat khusyuk itu ketika kalian sudah datang ke masjidnya Allah, kalian keluar dengan membacakan doa, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa. Ketika kalian sudah membaca itu, kalian berwudu di rumah. Ketika kalian sudah berwudu di rumah, kalian tunaikan sholat fajar itu di rumah. Jadi sholat fajar itu ditunaikan di rumah, Pak. Ya, sudah selesai kalian menunaikan sholat fajar, maka kalian masuk ke masjidnya Allah. Antara itu kalian jangan pernah berbicara. Jangan berbicara. Masuk ketika sudah azan, setiap apa yang dilafazkan oleh muazin kalian jawab. Apa yang diucapkan muazin kalian jawab, kecuali hayyalas shalah, hayyalal falah yang dijawab dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. As-salatu khairum minan naum. Di dalam hadis dhaifnya, sadaqta wa bararta wa nadzalika minasyahidin. Ini hadisnya dhaif, tapi boleh kita pakai. Tapi yang hadis sahih, jawab sebagaimana yang diucapkan oleh muazin, as-salatu khairum minan naum. Baik, kalau dua-duanya boleh. Seperti doa kita berwudu, Pak, yang hadis sahihnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin. Itu hadisnya dhaif. Imam An-Nasa'i meriwayatkan. Tapi pun hadis dhaif ini bisa kita pakai untuk pelengkap doa. Bisa. Nah, jadi ketika kita sudah masuk ke dalam masjidnya Allah, kita jawab daripada seruan azan itu setiap kalimatnya. Maka dikatakan di dalam hadis sahih yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam bukunya Bulughul Maram, man sami'al adzan, barang siapa yang mendengar azan dan dia menjawab semua daripada lafaz azan itu, kecuali yang tadi yang dua, kecuali kalau subuh itu di as-salatu khairum minan naum, bisa dijawab dengan as-salatu khairum minan naum, atau dijawab dengan sadaqta wa bararta wa ana dzalika minasyahidin. Selesai dia berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmuda lilladzi wa'atta haqqat lahu syafaati yaumal qiyamah, kata Nabi. Maka mereka berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat nanti. Berarti Pak, ketika azan, ketika apa, kita perhatikan semuanya. Maka dikatakan di dalam surah Al-Jumu'ah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah, wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian dengar ada seruan salat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Di sini diambil dengan kalimat Jum'ah, hari Jumat. Akan tetapi para ulama mengatakan ketika azan sudah berkumandang, semua aktivitas yang kalian lakukan itu stop. Apapun yang kita lakukan itu stop, berhenti. Rapatkah itu, suruh azan lewat dulu kalau kita belum bisa sholat. Ada kerjaan apapun ketika azan kita berhenti. Mengapa? Karena di sini kita maunya kita tercatat orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad nanti di padang masyarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tentang solat, maka ketika Nabi Muhammad berkata kepada para sahabatnya, awwalu ma yuhasabu bihil mar'u yaumal qiyamah, yang pertama nanti akan dihisab ketika nanti di hari kiamat, kata Nabi Muhammad, as-salah. La sahatis salah sahha kullu.
Kalau sholatnya bagus, maka semuanya jadi bagus. Lau fasadatis shalah, kalau sholatnya rusak, maka rusaklah semuanya. Berarti maka dikatakan as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Jadi tiang agama kita ini ada 4, Pak. Ada subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya. Kita yang baru mendirikan 3, berarti bangunan kita 3 tiangnya. Dan dalam standar Nabi Muhammad SAW itu harus 5. Kalau nanti 3 maka bergoyanglah daripada bangunan kita. Maka bersama-sama kita memperbaiki solat kita, bersama-sama kita menyempurnakan solat dengan kita qobliyah ba'diyah. Subuh ada solat fajar. Solat fajar yang kita lakukan itu dia sudah masuk di dalamnya solat qobliyah subuh. Solat fajar dengan solat qobliyah subuh itu satu. Ya. Kalau pesan daripada ulama, lakukanlah solat sunnah itu di rumah. Nanti ketika masuk masjid itu solatnya tahiyatul masjid. Tapi kita melakukan pun di masjid pun untuk solat fajar itu boleh, tidak ada larangan. Sebelum subuh kita solat. Apa kata Nabi di dalam hadis sahih tentang solat fajar? Solat fajar yang kita lakukan itu lebih baik daripada dunia dan segenap isinya. Itu baru solat fajar. Solat witir kata Nabi lebih baik daripada solat fajar. Berarti kalau mungkin solat fajar itu kita dapat mobil Fortune, Pak. Solat witir yang kita lakukan itu mungkin kita bisa mendapatkan mobil Mercy mungkin. Berarti kan maka Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan solat witir. Dan baginda Nabi melakukan solat witir itu terkadang 1 rakaat. Boleh 3 rakaat, boleh 5 rakaat, dan jumlahnya ganjil. 3 rakaat 2 salam boleh, 3 rakaat 1 salam pun boleh. Karena kita waktu sudah mau mepet ke subuh, mungkin sholat tahajud langsung digabung dengan witir 1 rakaat boleh. Mungkin di bulan Ramadan kita witir dengan imam di masjid. Nanti di rumah kita tahajud, boleh kita tahajud setelah daripada witir. Karena witir itu posisinya bukan penutup melarang kita untuk sholat tahajud. Akan tetapi witir cuman 1 malam kita lakukan 1 kali. Tidak boleh kita berwitir 2 kali. Berarti pintu lintasan untuk beribadah dekat dengan Allah itu ada di pintu sholat. Ada pintu sholat. Mengapa? Kalau sedekah harus punya duit. Mau berhaji harus punya tenaga dan fisik yang bagus. Kalau sholat Allah Subhanahu wa ta'ala di rumah pun kita bisa sholat. Nah, semoga nanti kita bisa umroh berhaji, kita sholat di Masjidil Haram. Sholat sekali di Masjidil Haram kata Nabi pahalanya sebagaimana 100.000 kalian sholat di masjid-masjid yang lain. Dan kalian sholat di masjidku ini kata Nabi pahalanya 1.000 sebagaimana di atas masjid-masjid yang lain. Dan kalian sholat di Masjidil Aqsa itu pahalanya 500 di atas daripada masjid-masjid yang lain. Semoga kita semuanya, Pak, bisa berorientasi hidup ini untuk beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah ini jangan sampai kita landaskan ibadah hanyalah di masjid. Akan tetapi kita belanja di rumah di warung tetangga itu sudah ibadah. Mengapa? Itu sudah sedekah. Kita memberikan apapun, membantu orang lain, maka man yassara musliman yassarallahu lahu. Setiap kebaikan, kemudahan yang kita berikan kepada orang lain, kemudahan itu tidak mungkin kembali kepada dia, tapi akan diberikan kepada kita. Setiap kita Inna Allah fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Setiap kita membantu orang lain, yang kita bantu itu nanti pun akan kembali kepada kita. Maka di dalam Islam, kalau mau kaya banyak-banyaklah bersedekah. Tapi orang-orang yang kapital, mau kaya banyak-banyaklah kalian menabung. Maka enggak bertemu antara filosofinya yang dipandang orang kapitalis dengan
yang diajarkan oleh Islam. Kalau Islam mengajarkan banyak kalian bersedekah, maka akan Allah berikan lipat ganda. Tapi kalau kalian posisinya menahankan harta kalian, maka doa daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bersedekah, Allahumma ati, kata malaikat, Allahumma ati munfiqan khalafan, ya Allah gantikanlah semua daripada yang orang bersedekah berikan kepada orang lain, ganti lebih banyak lagi. Dan doanya untuk orang-orang yang wati mumsikan talafan, dan berikanlah kehancuran bagi siapa yang tidak mau mengeluarkan hartanya. Ini didoakan oleh malaikat, Bu. Maka kalau kita masak, kata Nabi, fakathiru ma'uhu, kalau masak banyakkanlah kuah-kuahnya. Mungkin kuah ini yang bisa kita bagi kepada tetangga. Makanan pun berarti orientasi dari hadis ini. Jangan sampai apapun yang kita dapat itu kita konsumsikan sendiri, akan tetapi harus kita berbagi kepada siapa yang bisa kita bagi, terutama daripada keluarga-keluarga kita. Ini sudah 1 jam pas, Pak. Sebenarnya masih ada pembahasan lagi, tapi nanti di pertemuan lain semoga Allah memudahkan kita untuk bersama berbagi ilmu lagi. Mohon maaf atas genap salah dan khilaf dalam ucapan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, dan Allah selalu menanamkan istiqomah di dalam diri kita, dan akhir daripada hidup kita di muka bumi ini nanti, karena kita terbiasa mengucapkan la ilaha illallah, Allah pun memudahkan kita meninggalkan dunia ini nanti dengan kalimat la ilaha illallah. Jangan sampai, kata Imam Ahmad bin Hambal, ketika Imam Ahmad bin Hambal akan meninggal dunia, dia terbangun. Ketika terbangun itu bertanyalah anaknya, mengapa ayahanda? Ketika saya sakaratul maut ini tadi, kata Imam Ahmad bin Hambal, salah satu daripada ulama 4 fikih yang paling muda, ketika itu dikatakan, saya ketika akan mau sakaratul maut tadi, iblis setan menarik saya untuk masuk kepada golongan mereka. Saya bersikuku tidak mau, dan saya selalu berteriak tidak mau, dan saya tersadarkan. Berarti, Bu, memang ada peperangan kita nanti ketika kita akan sakaratul maut. Maka jangan sampai nanti anak-anak kita ini nggak bisa untuk mentalkinkan orang tuanya. Ketika dibilang ayahnya di ICU, malah dia berfoto selfie. Nah, mohon doa, ayah saya lagi sakaratul maut. Innalillah. Tapi yang harus kita tuntun adalah kalimat talqin la ilaha illallah untuk orang tua kita. Mengapa? Karena di saat itu ada 2 jalan. Jalan setan dan jalan Islam. Jalannya Allah. Maka di sanalah nanti ketika kita selalu memberikan la ilaha illallah. Dulu memang mantap Ustaz ya, setiap subuh selalu mengatakan la ilaha illallah. Tidak usah lagi itu diucapin. Enggak bisa, Pak. Karena masa itu kita sudah enggak bisa lagi kecuali kita mendengar dari orang lain. Bibir yauma nakhtimu ala afwahihim. Bibir kita sudah tertutup, enggak bisa lagi ngomong. Maka kita butuh setiap siapa yang akan sakaratul maut, kita duduk di sana, kita mentalkinkan. Tapi talqinnya berfase, Pak ya. Jangan la ilaha illallah. Ya, tapi harus berfase la ilaha illallah. Semoga kita menjadi hamba Allah yang husnul khotimah. Iman kita, Islam kita, ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini, Bu, penutupannya kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain kata Nabi Muhammad, ad-du'a silahul mu'minin. Doa adalah senjata dari umat mukmin. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumsumnya ibadah. Berarti kalau ibadah itu enggak ada doanya, berarti ibadah itu kropos. Tidak ada kualitas dari ibadah yang kita lakukan. Di salat pun yang kita lakukan, salat itu penuh dengan doa. Kita berdoa. Yang pertama terkhusus ini ada saudara kita Kurnia Widya Oktarini binti Haji Mardan Abdi. Semoga hidupnya diberkahi Allah Subhanahu wa taala, jadi anak yang soleh dan soleha, jadi anak yang taat kepada kedua orang tuanya, dan menjadi anak yang bermanfaat untuk sesamanya dan untuk semua kita, anak-anak kita semuanya, agar Allah jadikan anak yang baik-baik dan Allah perbaiki anak-anak kita,
kita dijadikan Allah suami yang baik-baik, kita dijadikan Allah istri-istri yang baik-baik, dan kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala keluarga yang islami, keluarga yang selalu terbina ketakwaan di dalamnya, dan kita bisa berkumpul di dunia dengan keluarga kita, dan kita berharap pun nanti berkumpul dengan keluarga kita di hadapan Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ila hadhihi an-niyyah salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na wa na'udzu bika min sharri ma sana'na wa nab'unaka bi ni'matika 'alaina wa nab'unaka bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna anta a'lamu bihi minna faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal waba' wal fahsya' wal munkar wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin amma. Allahumma ij'alna wa min dhurriyyatina muqimas salah. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا مقيم الصلاة. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك أنت السميع الدعاء. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا وأنت خير الرازقين. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن وحسن أعمالنا بذكر القرآن وبيض وجوهنا ببركة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Baik,